Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sosiologi Hukum di semester 3 ini. Tidak terasa kita sudah memasuki beberapa minggu pertemuan setelah UTS. Tandanya kita sudah mendekati ujian akhir semester. Harapannya apa yang sudah saya sampaikan ini khususnya tentang sosiologi hukum walaupun memang dilaksanakan secara daring tetap menjadi sebuah pemahaman yang utuh bagi teman-teman. Harapannya ketika materi apa yang saya sampaikan ini bukan hanya kalian menerima semata-mata dari apa yang saya ucapkan saja atau saya paparkan melalui materi, melainkan kalian juga membaca literatur-literatur terkait. Di masa saat ini kita itu dimudahkan untuk mendapatkan literatur-literatur yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Karena apa? Karena memang di masa digital ini segala bentuk publikasi itu sangat mudah untuk diperoleh secara gratis, katakanlah seperti itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan dan jangan sampai kalian menutup diri dari perkembangan yang ada, khususnya dalam hal meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan. Karena hanya dengan ilmu pengetahuan kita itu dapat menjadi manusia secara seutuhnya. Kita bisa memahami fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu tidak lain juga karena ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita dapat itu bukan semata-mata hanya diterapkan atau hanya disampaikan dalam perkuliahan saja, tapi melainkan berkaitan dengan hubungan atau fenomena yang ada di masyarakat, khususnya ilmu hukum. Ilmu hukum itu bukan hanya sebatas aturan saja, teman-teman. Tapi ilmu hukum itu jauh lebih luas cakupannya. Bukan hanya sekedar aturan yang dibuat oleh lembaga, aturan atau kesepakatan yang diperjanjikan itu tidak sesimpel itu, tapi cukup luas. Segala perbuatan tindak tanduk manusia yang ada di bumi, bahkan ketika berbicara akhirat pun itu berbicara hukum. Hukum yang berasal dari Tuhan. Ketika kita menginginkan sebuah capaian bahwa akan masuk surga, pasti ada ketentuan-ketentuan dengan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya untuk dapat mencapai tujuan tersebut, yaitu masuk surga. Misalnya saja ketika berbicara agama Islam, ketentuan-ketentuan untuk masuk surga sudah jelas ada di Al-Quran dan hadis. Itu sudah barang pasti. Al-Quran itu adalah sebuah wahyu yang memang itu mukjizat dari Nabi Muhammad yang itu sampai saat ini masih terasa mukjizatnya. Itulah kebesaran khususnya di agama Islam. Ketika kita berbuat baik, kita berbuat sesuai dengan ajaran Islam, pasti balasannya tidak lain itu adalah surga. Itu sedikit pengantar saja, di mana memang ketika berbicara hukum terkait dengan materi pada kaitan saat ini itu mengenai fungsi hukum itu sendiri seperti apa. Pendekatan fungsional terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses pembelajaran selama daring dan selama pandemi ini dapat dilancarkan dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai fungsi hukum itu sendiri. Kita tahu kalau tujuan hukum kita sudah mengenal, ada istilahnya keadilan, kepastian, kemanfaatan. Lalu ketika berbicara fungsi itu, hukum itu untuk apa saja? Tidak lain seperti yang akan kita bahas. Jadi hukum sebagai sarana pengendali sosial atau kontrol sosial, hukum sebagai sarana social engineering. Kata engineering mungkin kalian familiar dengan istilah teknik. Jadi bukan hanya
fakultas teknik saja yang bisa menempelkan kata-kata engineering. Di ilmu hukum pun juga tertempel itu istilah engineering, yaitu salah satunya terkait social engineering, atau bahasa Indonesia bahasa mudahnya itu adalah hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Kemudian hukum sebagai sarana pengintegrasi. Jadi berbicara hukum sebagai sarana integrasi ini lebih kepada bagaimana hukum itu diartikan. Jadi hukum itu bukan hanya sebatas aturan begitu saja, tidak seperti itu. Tapi hukum itu memiliki beberapa komponen-komponen yang saling berkaitan, saling berintegrasi seperti itu. Lalu apa saja akan kita bahas dalam materi pada kesempatan kali ini. Masuk kita ke dalam materi hukum sebagai sarana pengendali atau kontrol sosial. Jadi ini sedikit pengantar. Berbicara hukum sebagai sarana pengendali atau kontrol sosial, dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada, sebab masih ada diakui keberadaan pranata sosial lainnya, misalnya keyakinan dan juga kesusilaan. Kontrol sosial merupakan aspek norma kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan juga pemberian ganti rugi. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan suatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai suatu yang menyimpang terhadap aturan. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar, karena hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud. Selanjutnya, sanksi hukum terhadap perilaku yang menyimpang ternyata terdapat perbedaan di kalangan suatu masyarakat. Jadi tampaknya hal ini sangat berkaitan dengan banyak hal seperti keyakinan agama, aliran filsafat yang dianut. Dengan kata lain, sanksi ini berkaitan dengan kontrol sosial juga. Ahmad Ali itu menyebutkan sanksi perzinaan berbeda bagi masyarakat, ini contoh ya, bagi masyarakat penganut Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat. Jadi untuk orang Islam itu ketika berbicara sanksi itu memberikan sanksi yang lebih berat, sedangkan orang Eropa memberi sanksi yang ringan dalam hal perzinaan. Kemudian hukum di samping bukan satu-satunya alat kontrol sosial, juga sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Jadi artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat lain yang dipeganginya. Itu adalah pemahaman bagaimana hukum sebagai sarana pengendali dan kontrol sosial. Ketika berbicara tadi hukum sifatnya pasif, memang terisi masyarakat yang ada. Seperti ilustrasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ketika berbicara zina, orang Islam atau agama Islam, agama saya terutama dengan kalian yang menganut Islam juga meyakini bahwa memang ketika berbuat zina hukumannya akan lebih berat daripada hukuman zina yang diterima oleh mungkin yang berkeyakinan orang-orang Eropa di sana selain yang memeluk agama Islam seperti itu. Itu mengenai hukum sebagai sarana atau pengendali. Ketika berbicara kaitannya dengan pengendali atau kontrol sosial, hukum juga memiliki fungsi. Di sini berjalannya fungsi hukum itu dapat dilihat, jadi fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya.
Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Materi hukum di sini adalah aturan-aturan normatif yang baik dan jelas. Ukuran baik dan jelas itu yang pasti ketika berbicara kebaikan ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai kesusilaan, keyakinan, agama dan semacamnya. Kemudian selain itu pihak pelaksana sangat menentukan. Pelaksana ini adalah bukan hanya orang yang melaksanakan hukum, tapi yang terdampak juga. Orang yang akan tidaklah kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang di sini adalah pelaksana hukum itu sendiri. Jadi lebih kepada aparat. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat seperti dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi, pamrih, serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan. Ini adalah memang ketika berbicara materi sudah baik, tapi yang tidak kalah penting adalah pelaksananya atau penegak hukumnya. Ketika penegak hukumnya korup, sebaik apapun materi hukumnya, implementasi dari hukum itu pasti akan korup. Kita dihadapkan oleh beberapa fenomena-fenomena pejabat-pejabat yang pada akhirnya mereka terbukti melakukan korupsi dan didakwa sampai seumur hidup dan sebagainya. Kita di Indonesia ini tidak memiliki sistem, maksudnya di sini materi hukumnya itu baik. Namun memang kembali lagi pelaku dan juga penegaknya itu yang masih rawan. Harus ada komitmen jelas, konsistensi dalam menampilkan integritas khususnya dalam berbangsa dan bernegara. Itulah kunci yang harus ditanamkan. Bagaimana agar hukum ini juga berjalan dengan baik dan juga jelas. Tingkat kejelasan itu saya bilang mungkin relatif, baik juga relatif. Yang paling menentukan sebenarnya adalah pelakunya. Sebaik apapun hukum, apabila pelakunya korup, pasti implementasi. Berikutnya, ini adalah hukum sebagai rekayasa sosial. Jadi adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Suatu masyarakat dimanapun di dunia ini tidak ada yang statis atau diam. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan. Hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang perubahannya lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa sosial atau sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang dimana senantiasa terjadi apabila dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial ini juga sering disebut sebagai a tool of engineering, yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu di dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi suatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. Sejalan dengan ini ada pendapat dari Saciptora Harjo yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, social engineering menurut Saciptora Harjo tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah bukti bahwa memang hukum itu tidak statis. Ketika ada hukum yang lahir di masa
dahulu itu harus menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat. Ini kembali lagi makna yang sering saya sampaikan di awal, bahwa memang hukum itu ada untuk masyarakat. Seperti ibarat gelas. Gelas itu ada untuk air, sehingga ketika kita memiliki air banyak, kita juga harus menyesuaikan gelas yang akan mampu menampung gelas. Selanjutnya, ketika berbicara hukum sebagai rekayasa sosial, ini juga ada perkembangan hukum sebagai rekayasa sosial. Jadi fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting, khususnya dalam era pembangunan, adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu fungsi hukum yang saya sampaikan sebelumnya seyogianya dilakukan di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendali sosial. Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Jadi harus diperhatikan itu. Benar-benar berbicara perkembangan hukum berkaitan dengan fungsi sebagai rekayasa sosial memang harus dilihat dari minimal dua aspek ini. Jadi rekayasa sosial di era pembangunan dan juga hukum sebagai tata kaidah. Itu mengenai fungsi hukum sebagai rekayasa sosial. Berikutnya yaitu hukum sebagai sistem integrasi. Ini saya mulai dari pengantar, jadi membahas fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak terlepas dari penjelasan tentang sistem sosial dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan yang terjadi di dalam masyarakat tercipta dengan adanya norma-norma yang berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol relasi-relasi yang terjadi di dalam masyarakat. Munculnya ketertiban karena adanya kesadaran masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan atau yang tidak harus dilakukan. Jika masyarakat memerlukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem norma yang dianut masyarakat secara umum, maka akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang pada aspek kehidupan yang lainnya. Jadi gini, hukum itu adalah sebuah sistem yang menjalin sebuah keteraturan yang saling terintegrasi atau saling berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga apabila ada salah satu pihak saja yang memang melakukan pelanggaran dalam sebuah sistem, itu pasti akan berpengaruh dalam hal perkembangan atau dalam hal berjalannya sebuah sistem hukum itu sendiri. Lalu apa saja yang berpengaruh dalam sistem hukum sebagai sistem integrasi ini? Itu ada komponen-komponen yang akan diperhatikan. Ini akan saya jelaskan dalam slide selanjutnya. Kita lanjut ke slide. Selanjutnya, ini dalam sistem sosial, hukum sebagai bagian dari subsistem memiliki komponen-komponen yang terdiri atas, jadi ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah masyarakat hukum. Masyarakat hukum merupakan himpunan berbagai kesatuan hukum atau legal unity yang satu sama lain saling terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau badan hukum negara atau kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antara kesatuan hukum itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen. Pengertian ini merupakan refleksi dari kondisi objektif berbagai kelas masyarakat hukum yang secara umum dapat diklasifikasikan atas 3 golongan utama, yaitu pertama masyarakat sederhana, kedua masyarakat negara, ketiga masyarakat internasional. Masyarakat sederhana itu lebih kayak kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian menduduki sebuah wilayah tertentu, itu karena banyak, itu disebut masyarakat negara, sampai ke hubungan
negara dengan negara adalah masyarakat internasional. Selain itu juga ada juga komponen lainnya, yaitu budaya hukum. Istilah budaya hukum digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai keluarga besar. Maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis, seperti itu. Bentuk hukum yang dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis atau unwritten law dan terdapat pada masyarakat-masyarakat tradisional. Dalam bentuknya sebagai hukum dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum, dibentuk dan diberlakukan dalam masyarakat. Karakter khas dalam budaya hukum ini adalah: pertama, hukumnya tidak tertulis. Kedua, senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat. Ketiga, senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, rasa keadilan, dan rasa butuh hukum masyarakat. Keempat, dibentuk dan diberlakukan masyarakat tempat hukum itu hendak diberlakukan. Yang kelima, pembentukan itu lebih merupakan sebagai proses kebiasaan. Ada juga berikutnya adalah filsafat hukum. Jadi filsafat hukum umumnya diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum khususnya. Diartikan juga sebagai nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem filsafat, hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filosofis atau pemikiran hukum terhadap gejala-gejala hukum yang berkembang sekitarnya. Ada juga yang keempat adalah ilmu hukum. Nah, ini yang kita pelajari saat ini, salah satunya sosiologi dan sebagainya, ilmu hukum. Dalam konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologinya. Ini akan kita bahas lagi dalam materi-materi perkuliahan ke depan terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional solen nyatanya dengan dunia empiris sains, kenyataan. Jadi sains itu kenyataan, rasio atau yang seharusnya itu solen. Fungsi ini mungkin diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum adalah karena kelebihan yang demikian yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Melalui kedua dimensi ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum. Nah, ini bentuk hubungannya di situ. Yang kelima ada konsep hukum. Jadi konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan, tradisi atau budaya hukum, filsafat atau hukum, bentuk hukum, desain pembentukan, dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya. Pada tahap ini, suatu masyarakat hukum harus memilih dan menetapkan suatu desain pembentukan, penyelenggaraan, dan pembangunan hukum yang dipilihnya dengan seutuhnya, mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, psikologi, dan seluruh aspek kemasyarakatan. Mereka harus memilih desain yang mampu memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan nilai-nilai peradaban yang dimilikinya. Itu terkait dengan konsep hukum. Ada juga yang keenam, itu adalah penerapan hukum.
Jadi penerapan hukum hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan, penyelenggaraan hukum atau regulation aspek, dan penyelesaian sengketa hukum termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat penyelenggaraan hukum itu sendiri. Sampai kepada yang terakhir adalah evaluasi hukum. Jadi di sini komponen ini menjadi sangat penting dalam penentuan kualitas hukum dan dalam rangka pembangunan hukum ke arah fungsi hukum yang lebih baik. Komponen ini juga sangat urgent dalam menelaah kualitas potensi dan fungsi dari setiap komponen sistem. Itu komponen-komponen hukum dalam sistem sosial. Jadi apabila ada satu yang miss, pasti akan berpengaruh ke komponen yang lainnya. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada hal yang perlu disampaikan atau dikonfirmasi, silahkan sampaikan pendapat maupun pertanyaan kalian melalui forum grup diskusi. Namun poinnya di sini saya hanya menyampaikan poin-poin saja dan hanya sebagai pemantik. Selebihnya saya harap kalian mampu menggali literasi secara mandiri, karena dengan perkembangan zaman saat ini tidak sulit untuk menemukan materi-materi yang dapat menambah wawasan kita semua. Itu saja dari saya, kurang lebih.